Baik, perkenalkan nama saya Lukas Bruno Hale. Saya dari Prodi Sosiologi dan Sejarah dari kampus IKIP Budi Tomo Malang. Saya akan presentasikan hasil ujian saya dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari sini saya mau menyampaikan bahwa topik saya adalah paragraf. Paragraf adalah poin yang wajib dipelajari, apalagi saat ditugaskan membuat wacana seperti novel, cerpen, hingga buku biografi. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah hubungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangunan di dalam paragraf. Unsur pembangunan paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Berikut unsur-unsur paragraf yang perlu diketahui. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Kamu tahu nggak? Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama laiknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Kedua, kalimat utama. Kalimat utama yang berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Selanjutnya, kalimat penjelas atau pendukung seperti yang disebutkan di atas. Kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat menjelaskan bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Contohnya seperti Gunung Merapi yang terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur merupakan gunung aktif di Indonesia. Sewaktu-waktu Gunung Merapi ini bisa meletus. Letusan Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Yang keempat, konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia adalah 2 jenis, yaitu konjungsi intra-kalimat dan konjungsi antar kalimat. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi.
Dalam paragraf jenis ini, penulis akan menulis suatu kejadian dari awal hingga akhir kejadian. Berdasarkan urutan waktunya, misal, ingin menulis cerita kesuksesan seseorang yang mendapat beasiswa studi extension ke Inggris. Paragraf ini bisa dibuat dengan bercerita dari awal ketika menjadi mahasiswa baru, lalu mempersiapkan mengikuti program kuliah, hingga bagaimana cara mendapat program beasiswa kuliah tersebut. Paragraf yang kedua, paragraf eksposisi. Biasanya identik dengan informasi sedetail mungkin kepada pembaca. Tujuan dari paragraf ini adalah memaparkan penyampaian informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Kutipan paragraf di atas adalah contoh argumentasi. Biasanya, paragraf argumentasi dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Intinya, paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Baik, terima kasih. Mungkin itu adalah hasil ujian dari saya yang saya sampaikan. Jadi saya sebagai mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang menyampaikan terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan komen. Terima kasih bagi yang membaca. Semoga bermanfaat untuk kita semua.